Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nancy Nasika Putri, mahasiswi jurusan Teknik Pertambangan Universitas Bangka Belitung. Di video ini saya akan membahas mengenai penyalinan tambang, yaitu berkaitan dengan pencegahan air asam tambang. Nah, sebelumnya apa itu air asam tambang? Air asam tambang itu merupakan salah satu isu lingkungan yang terjadi kegiatan penambangan, baik di batu bara maupun di biji. Oleh karena itu, dilakukanlah pencegahan. Nah, pencegahan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode enkapsulasi. Oleh karena itu, mari kita saksi pembahasannya. Studi kasus pencegahan air asam tambang dengan metode enkapsulasi. Yang pertama ada potensi pencemaran akibat penambangan batu bara adalah terbentuknya air asam tambang, yaitu karakteristik ekstrim air tambang dengan pH rendah dan konsentrasi logam terlarut tinggi. Fenomena tersebut terjadi akibat oksidasi alamiah mineral sulfidik pada overburden selama kegiatan penambangan batu bara. Karakteristik ekstrim tersebut menyebabkan terganggunya ekosistem perairan. Kedua, ada metode yang digunakan ialah metode preventif berupa enkapsulasi dilakukan untuk penanganan air asam tambang. Penelitian ini dilakukan pada tambang batubara PT Berau, yakni Lati dan Sabarata di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Daerah tersebut memiliki iklim tropis dengan curah hujan cenderung tinggi sepanjang tahun, berkisar antara 105 hingga 258 mm per bulan, sehingga berpotensi memperluas area pencemaran air asam tambang. Permasalahan dalam penelitian ini ialah efektivitas rancangan metode enkapsulasi pada disposal area menggunakan keterbatasan jumlah material NAF. Adapun beberapa metode enkapsulasi yang dibagi-bagi sebagai berikut. Berdasarkan pola kemiringan lapisan batubara, kondisi geomorfologi areal penambangan, geoteknik batuan, dan ketersediaan areal bukaan. Penambangan batubara dibagi di daerah penelitian, yaitu metode penambangan box cut counter mining dan metode pola penambangan kombinasi antara open pit dan box cut counter mining. Kemudian lapisan tanah dan batuan penutup dipisahkan berdasarkan tingkat kesuburan dan komposisi kimia tanah dan batuannya, atau NAF dan PAF. Selanjutnya ialah menerapkan metode enkapsulasi pada area waste dump. Adapun beberapa kriteria dalam penerapan metode enkapsulasi sebagai berikut. Yang pertama, ada ketinggian jenjang individu disposal kurang dari 10 meter. Dari gambar tersebut dilihat tinggi jenjang individu sekitar 10 meter pada disposal Sambarata. Yang kedua, kemiringan lereng tunggal disposal setelah tertutup topsoil maksimal 250 derajat. Nah, pada gambar itu terlihat juga bahwa pertimbangan hidrogeologi dan geoteknik dipakai untuk meminimalkan pengaruh eksternal seperti iklim, hujan, dan angin yang dapat menimbulkan potensi erosi dan terbentuknya air asam tambang. Selanjutnya, kemiringan bidang datar ke arah dalam dengan kemiringan rata-rata 2% untuk membantu penyaliran air dan mencegah terjadinya erosi dengan cara memperlambat debit aliran air. Selanjutnya, lebar berm disesuaikan dengan ketinggian dan kemiringan jenjang keseluruhan serta manuver peralatan tambang. Selanjutnya lagi ada akses untuk aktivitas revegetasi dengan lebar sekitar 6 meter dan grade jalan kurang 8%. Nah, akses ini diperlukan untuk pemantauan kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Kemudian adanya fasilitas drainase terletak pada kaki slop tiap jenjang timbunan. Penyaliran air untuk mencegah adanya genangan pada timbunan yang dapat mengakibatkan terjadinya presipitasi air. Selanjutnya, dapat memicu reaksi pembentukan air asam tambang. Sehingga
Fasilitas sedimen pond sesuai standar berfungsi untuk menahan laju sedimentasi dari disposal, mengendapkan padatan, terlarut, dan unsur logam dalam air. Selanjutnya ialah hasil penelitian. Berdasarkan hasil pengukuran kualitas air disposal, dilakukan 2 periode pasca enkapsulasi, yakni periode triwulan 4 tahun 2010 dan triwulan 1 tahun 2014, menunjukkan kecenderungan proses pembentukan air asam tambang. Sedangkan hasil pengukuran kualitas air disposal di Sambarata dilakukan 2 periode pasca enkapsulasi, yakni periode triwulan 4 tahun 2010 dan triwulan 1 tahun 2014, tidak menunjukkan kecenderungan proses pembentukan air asam tambang. Selanjutnya ialah kualitas tanah. Berdasarkan hasil pengukuran parameter fisik lapisan tanah pada enkapsulasi, densitas tanah pada daerah Lati dan Sambarata pada umumnya memiliki klasifikasi good sampai bad. Kemudian, rona awal tanah lokasi Sambarata diklasifikasikan good. Hal ini menunjukkan nilai densitas kering di daerah tersebut dalam rentang densitas kering. Material asli belum terganggu. Sedangkan rona awal tanah daerah Lati tersebut menunjukkan klasifikasi bad. Selanjutnya, kadar air asli in situ di beberapa lokasi menunjukkan kadar air terendah pada nilai 18,21% di blok Lati disposal dan menunjukkan kadar air tertinggi di blok Lati original sebesar 29,59%. Selanjutnya, jenis tanah yang berada pada seluruh blok, baik itu blok Lati maupun blok Sambarata, tergolong pada kategori tanah lempung berdebu. Berikut ini ialah tabel dari pengukuran sifat kimia tanah terdiri atas pengukuran pH. Untuk pengukuran sifat kimia tanah terdiri atas pengukuran pH atau kemasaman tanah dan kapasitas tukar kation atau KTK. Hasil pemantauan kemasan tanah di lokasi penelitian menunjukkan bahwa nilai rataan pH tanah di set Sambarata mempunyai nilai sangat masam atau SM hingga masam atau M, dan site Lati sangat masam atau SM, sedangkan untuk rona awal pH tanah bernilai sangat masam atau SM. Sementara untuk pengukuran kapasitas tukar kation atau KTK, berdasarkan tabel 1 tersebut, rataan KTK tanah lahan site Sambarata dan Lati bernilai rendah atau R. Demikian pula untuk tanah di lahan original pada rona awalnya. Berikut ialah kualitas air. Hasil pengukuran kualitas air disposal Sambarata dilakukan pada 2 periode juga, yakni periode triwulan 4 tahun 2010 dan triwulan 1 tahun 2014, menunjukkan adanya proses pembentukan air asam tambang yang sangat minim. Hal ini dipengaruhi oleh adanya rantai oksidasi yang terputus oleh tidak terjadi infiltrasi oleh air hujan. Berdasarkan hasil eksplorasi geokimia dan pemetaan geologi, jenis litologi NAF Sambarata didominasi oleh mudstone yang cukup kompak, sehingga jenis litologi ini berperan dalam mencegah terjadinya rembesan air permukaan menuju lapisan OB atau overburden puff pada metode enkapsulasi. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengukuran kualitas air disposal Lati yang dilakukan 2 periode pasca enkapsulasi, yakni periode triwulan 4 tahun 2010 dan triwulan 1 tahun 2014, menunjukkan adanya proses pembentukan air asam tambang. Hal ini dipengaruhi oleh adanya proses oksidasi akibat infiltrasi air hujan menembus lapisan NAF menuju lapisan puff pada disposal Lati. Berdasarkan hasil eksplorasi geokimia dan pemetaan geologi, jenis litograf Lati didominasi oleh sandstone yang memiliki ukuran butir fine very thin. Sandstone cenderung memiliki keseragaman ukuran butir dan mudah untuk meloloskan air, sehingga infiltrasi air permukaan dapat mengkontaminasi lapisan puff yang telah dikapsulasi, sehingga cenderung membentuk air asam tambang. Nah, berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Enkapsulasi di disposal Sambarata memberikan hasil konsisten terhadap pencegahan air asam tambang, sedangkan pada disposal Lati menunjukkan kualitas air baik pada periode awal. Namun, setelah 3 tahun, disposal enkapsulasi Lati mengalami kebocoran lapisan NAF.
Hal ini disebabkan oleh lapisan NAF yang digunakan dalam enkapsulasi adalah sandstone. Demikianlah presentasi saya mengenai studi kasus pencegahan air asam tambang dengan metode enkapsulasi. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.